Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia dengan NIM 1714134 akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen perbankan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengenai prinsip penilaian kredit dengan analisa 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C pada hakikatnya adalah akronim dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Di mana jika nasabah sudah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka akan dipastikan Anda lebih mudah untuk mengakses kredit di bank. Yang pertama yaitu prinsip karakter. Prinsip ini bisa dilihat dari segi kepribadian nasabah mengenai latar belakang, kebiasaan hidup nasabah, dan juga pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip ini yaitu menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama dengan bank. Prinsip yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak? Prinsip ini menilai akan kemampuan nasabah membayar kredit terhadap bank. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kapital. Prinsip ini terkait akan kondisi aset dan kekayaan nasabah, khususnya bagi nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Prinsip kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman, lalu seberapa besar kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut. Prinsip keempat yaitu prinsip kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai ketentuan, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kolateral. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar pihak bank maupun nasabah. Perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat bergantung terhadap perekonomian makro maupun mikro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama ini, maka sangat penting memperlancar komunikasi antara pihak bank dan juga nasabah. Selanjutnya yaitu prinsip 7P. Prinsip 7P yang pertama yaitu personality. Prinsip personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria dari karakter dari prinsip 5C. Di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup perilaku dan sikap sehari-hari. Prinsip yang kedua yaitu prinsip party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangan. Biasanya pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam memberikan fasilitas nantinya. Prinsip yang ketiga yaitu purpose. Prinsip purpose yaitu apa tujuan calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada bank ataupun lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru untuk hal konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank dan lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut fokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.
Prinsip prospek yaitu bagaimana dari usaha yang dijalankan oleh peminjam. Tentu saja prinsip ini khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal, usaha, dan bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek yang baik atau tidak ke depannya, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Mengajukan pinjaman untuk modal, usaha, dan bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui prinsip yang kelima yaitu prinsip payment. Prinsip ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan dan kelancaran usaha yang dijalankan hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit ataupun tidak. Prinsip yang keenam yaitu profitability. Kriteria keenam ini di mana pihak bank bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip protection. Prinsip protection ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selain prinsip 5C dan 7P, penilaian kredit juga dapat dilakukan dengan studi kelayakan. Studi kelayakan dilaksanakan terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaiannya yaitu meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi, dan aspek AMDAL. Pertanyaan nomor 2. Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Dari soal tersebut diketahui bahwa simpanan sebanyak 300 juta, bunga 10%, pajak 15%, dan jangka waktu atau tenornya yaitu 3 bulan. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Jika bunga diambil setiap bulannya, maka perhitungannya yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 bulan dibagi 12 bulan. Hasilnya mendapatkan 2.500.000. Yang kedua, perhitungan pajaknya yaitu pajak 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Selanjutnya itu perhitungan bunga bersih. Bunga bersih rumusnya yaitu bunga dikurangi pajak. Bunga bersih tiap bulan sama dengan 2.500.000 dikurangi 375.000 mendapatkan hasil 2.125.000. Maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya kepada Kalisa sebesar 2.125.000. Pertanyaan yang kedua. Hitung jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jika bunga diambil setelah jatuh tempo, maka perhitungannya yaitu bunga sama dengan 100% dikali 300 juta dikali 3 bulan dibagi 12 bulan mendapatkan hasil 7.500.000. Yang kedua yaitu pajak sama dengan 500 pajak 15% dikali 7.500.000 mendapatkan hasil 1.125.000. Yang selanjutnya perhitungan bunga bersih. Bunga bersih sama dengan 7.500.000 dikurangi 1.125.000 mendapatkan hasil
6.375.000. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar Rp6.375.000. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Yang pertama yaitu tujuan umum dari pemasaran bank. Yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Yang keempat yaitu memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyiapkan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menurunkan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Konsep yang kedua yaitu konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menangani produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentu kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu saja video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.